Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, salam dalam kerahiman Tuhan. Yakinlah bahwa Yesus sangat mencintai saya, Anda, dan kita semua. Ada satu video yang cukup viral beberapa hari terakhir ini, yaitu video yang memperlihatkan seorang wanita yang disuruh menggendong boneka dalam rangka tradisi untuk segera mendapatkan keturunan. Dalam video itu, wanita tersebut diminta untuk menggendong boneka. Ia tampak menangis dan suaminya ada di sampingnya. Seorang wanita lain yang lebih tua meletakkan boneka itu di pangkuan wanita itu dan kemudian memasangkan kain sarung, kain gendongan agar wanita itu menggendong boneka itu. Banyak komentar yang muncul terkait video itu, dan dari komentar-komentar yang muncul tampaklah kira-kira bahwa apa yang ada dalam video itu terkait dengan tradisi agar wanita yang dipasangkan kain sarung dan diberikan boneka itu segera mendapatkan keturunan. Ada juga komentar yang menjelaskan lebih lanjut bahwa memang tradisi itu dihidupi oleh salah satu suku di Indonesia ini, di mana tradisi itu bertujuan agar jiwa wanita yang dipasangkan boneka dan kain sarung itu menjadi malu. Dan karena jiwa itu malu, kemudian akhirnya berusaha untuk segera hamil dan mendapatkan keturunan. Ada banyak komentar lainnya yang bermunculan terkait video ini. Ada yang memaklumi tradisi itu, yang juga mengalami hal yang kira-kira serupa, dan mengatakan bahwa memang setelah beberapa waktu kemudian mereka mendapatkan anak setelah melakukan tradisi itu. Tapi tidak sedikit juga orang yang tidak mengenal tradisi itu kemudian bertanya keheranan dan melontarkan komentar yang tajam dan kurang mengenakkan. Nah, dalam video ini saya hendak menyampaikan kepada kita pemahaman iman Katolik yang kiranya berkaitan dengan video viral yang saya sampaikan tadi. Satu hal yang sangat jelas dari tradisi itu ialah bahwa memang dalam kebudayaan kita, ya hampir di setiap kebudayaan suatu suku, yang namanya memperoleh keturunan dilihat sangat penting untuk suatu perkawinan. Bahkan sampai-sampai ada yang memutlakkannya. Misalnya dengan tradisi yang ditampilkan dalam video yang saya ceritakan ini. Tradisi itu memang dilakukan dalam rangka agar segera memperoleh anak. Tentu saja hal itu boleh-boleh saja dilakukan sebagai upaya membantu adanya keturunan dalam keluarga. Namun tetap harus dilihat, jangan sampai apa yang dilakukan itu melawan ajaran iman kita. Ada unsur klinik, unsur tahayulnya. Termasuk diantaranya jangan sampai bahwa tradisi itu mau menekankan bahwa perkawinan harus menghasilkan keturunan. Tanpa perkawinan, tanpa keturunan, perkawinan itu dianggap sebagai perkawinan yang gagal. Budaya kita umumnya memang melihat kalau seseorang khususnya yang sudah menikah harus mendapatkan keturunan. Perkawinan sangat dikaitkan dengan memperoleh keturunan. Bahkan tak jarang ada yang kemudian melihatnya sebagai tujuan utama perkawinan, yaitu mendapatkan keturunan. Karena itu, tatkala ada pasangan yang tak kunjung mendapatkan keturunan, maka secara otomatis perkawinan tersebut dianggap tidak berhasil oleh sebagian orang. Bahkan kita tahu dalam suku kita ada saja terjadi seorang suami dengan gampang menikah lagi dengan wanita lain demi mendapatkan keturunan. Terjadilah satu orang suami berhak memperistri beberapa wanita dalam rangka memperoleh keturunan. Ya, demikianlah pandangan umum dalam budaya sebagian kita terkait perkawinan dan keturunan. Namun, tidaklah demikian dengan pandangan iman kita yang dihidupi oleh gereja Katolik saat ini. Lihatlah rumusan tentang tujuan perkawinan Katolik dalam gereja Katolik yang dituliskan dalam hukum resmi kita, yaitu Kitab Hukum Kanonik Katolik. Berikut isinya. Perjanjian perkawinan, dengannya seorang laki-laki dan seorang perempuan membentuk antara mereka persekutuan seluruh hidup, yang menurut ciri kodratinya terarah pada kesejahteraan suami istri serta kelahiran dan pendidikan anak. Dengan rumusan seperti ini, Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, dinyatakan bahwa perkawinan Katolik memang terbuka pada kelahiran anak.
Dengan rumusan ini mau dikatakan bahwa memang dalam perkawinan Katolik yang namanya kelahiran anak harusnya diterima. Tidak dibenarkan orang Katolik yang menikah menolak punya anak, apalagi karena alasan tidak ingin direpotkan oleh urusan mengurus anak. Tapi rumusan itu juga berarti bahwa kelahiran anak tidak serta-merta menjadi tujuan utama sebagaimana yang dihidupi kebanyakan masyarakat atau tujuan satu-satunya. Dan budaya kita memang melihat kelahiran anak dianggap menjadi tujuan utama perkawinan. Dengan rumusan yang demikian, gereja Katolik perkawinan, maka suatu perkawinan dalam gereja Katolik tetaplah perkawinan yang terberkati dan berbahagia, meskipun perkawinan tersebut belum atau tidak dikaruniai anak. Karena selain anak, dari rumusan tadi harus diingat pula unsur penting suatu perkawinan, yaitu juga ialah kesejahteraan suami istri. Bahwa dalam perkawinan, salah satu tujuannya ialah bahwa suami istri saling mencintai demi kesejahteraan mereka bersama. Tujuan inilah yang kerap terlupakan oleh keluarga-keluarga yang begitu fokus pada kelahiran anak yang belum kunjung tiba. Hubungan suami istri kerap menjadi renggang, apalagi ditambah dengan komentar dari luar mereka yang terus mempertanyakan kapan akan punya anak. Apa yang saya sampaikan ini sesuai dengan rumusan gereja dalam dokumen Konsili Vatikan kedua, yaitu dalam Gaudium et Spes nomor 50. Berikut isinya. Akan tetapi, perkawinan bukan hanya diadakan demi adanya keturunan saja, melainkan hakikat janji antar pribadi yang tak dapat dibatalkan. Begitu pula kesejahteraan anak, menuntut supaya cinta kasih timbal balik antara suami istri diwujudkan secara tepat, makin berkembang dan menjadi matang. Maka dari itu juga bila keturunan yang sering begitu diinginkan tidak kunjung datang, perkawinan tetap bertahan sebagai rukun yang lestari serta persekutuan hidup dan tetap mempunyai nilainya serta tidak dapat dibatalkan. Bapak Ibu Saudara-saudari, demikianlah sebenarnya ajaran iman kita tentang perkawinan. Hal ini kiranya menjadi sangat relevan bagi pasangan suami istri yang sekian waktu, bahkan hingga berbelas tahun perkawinan belum juga dikaruniai anak. Tetaplah pertahankan perkawinan Anda. Tetaplah hidupkan cinta dalam bahtera rumah tangga Anda. Karena perkawinan Anda, walau belum atau tidak dikaruniai anak, adalah tetap perkawinan yang diberkati. Diberkati karena menjadi saluran rahmat Allah untuk kesejahteraan suami istri. Memang Anda tetap boleh berusaha dengan segala terapi pengobatan untuk membantu adanya keturunan dalam keluarga Anda. Tapi tetap di atas segalanya usaha yang kalian lakukan mesti ada kepasrahan, bukannya ngotot sampai menghalalkan berbagai cara, termasuk cara-cara yang bertentangan dengan iman kita. Tetaplah yakin bahwa dengan kondisi keluarga Anda saat ini pun yang belum dikaruniai anak atau tidak dikaruniai anak, Allah tetap hadir memberkati keluarga Anda, menjadikan keluarga dan perkawinan Anda perkawinan yang terberkati. Tentu saja Anda atau yang belum atau tidak dikaruniai anak akan menghadapi banyak tantangan, khususnya dari orang-orang sekitar. Apalagi kita tahu sebagian besar budaya kita begitu menekankan mesti adanya anak dalam perkawinan. Tapi ingat, itu adalah pandangan budaya. Yang harus kita lebih pegang teguh ialah ajaran Tuhan sendiri, yaitu dalam ajaran iman kita. Budaya kita bisa berkata ini atau itu. Namun tatkala ajaran budaya bertabrakan dengan ajaran iman, kita mesti mengutamakan ajaran iman, ajaran Tuhan. Tuhan pasti punya maksud bagi keluarga Anda yang belum atau tidak punya anak. Setidaknya, maksud Tuhan yang dapat kita mengerti adalah agar keluarga Anda menunjukkan bahwa suami istri itu adalah pribadi yang berharga dan perkawinannya tetap perkawinan yang terberkati meski belum atau tidak dikaruniai anak. Kalau Anda mampu tetap berbahagia dalam situasi demikian, Anda memberi kesaksian kepada dunia. Setidaknya orang-orang yang mengalami hal yang sama dengan Anda akan terbantu juga
untuk bersyukur dengan situasi hidup mereka dengan kesaksian hidup Anda. Semua itu bisa kita lakukan hanya kalau kita mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Bukan terutama mengandalkan kata dunia, mengandalkan kata budaya kita, tapi mengandalkan Tuhan. Maka teruslah menghidupi kata-kata ini. Yesus, Engkau andalanku. Aceh.